Perhatikan reaksi berikut ini. Berdasarkan reaksinya kesetimbangan akan bergeser ke kanan jika A. Sistem didinginkan, B. Gas CO2 dikeluarkan dari sistem, C. Volume sistem diperkecil, D. Tekanan sistem diperbesar, E. Jumlah NaHCO3 ditambah. Soal selanjutnya, jika kita perhatikan persamaan reaksi ini, reaksi yang ke kanan adalah reaksi endoterm karena di sini delta H-nya adalah positif. Sedangkan reaksi yang ke kiri adalah reaksi eksoterm. Reaksi akan bergeser ke kanan jika A, B, C, D, E. Oke, bahwa konsep dasar dari pergeseran kesetimbangan yaitu menggunakan asas Lekatlir. Kemudian untuk menentukan pergeseran kesetimbangan, ini hanya berlaku untuk zat yang berfase gas dan larutan. Nah, kebetulan di sini fase zatnya adalah padat dan gas. Ya, jadi di sini yang berfase gas adalah H2O dan CO2. Oke. Yang pertama sistem didinginkan. Kalau sistem didinginkan artinya terjadi penurunan suhu. Nah, menurut asas Lekatlir, perubahan suhu, jika suhu diturunkan maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm atau delta H negatif. Jadi kalau sistem ini didinginkan atau diturunkan maka akan bergeser ke yang negatif. Ya, karena di sini yang ke kanan positif maka kalau suhu didinginkan akan bergeser ke kiri. Jadi A ini kurang tepat ya. Sebaliknya jika suhu dinaikkan maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Jadi di sini akan bergeser ke kanan bukan didinginkan tapi jika suhunya dinaikkan. Jadi jawaban A ini kurang tepat ya. Kemudian jawaban yang B, CO2 dikeluarkan dari sistem. Kalau CO2 ini dikeluarkan, CO2 ini adalah fasenya gas. Ini berpengaruh terhadap pergeseran kesetimbangan. Ya. Jika dikeluarkan dari sistem, maka konsentrasinya akan menjadi kecil. Nah, menurut asas Lekatlir bahwa perubahan konsentrasi, jika konsentrasi suatu zat diperkecil, nah jadi kalau ini dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang diperkecil, maka akan bergeser ke kanan. Ya, jadi benar ya. Jadi kalau CO2 ini dikeluarkan dari sistem, artinya konsentrasi CO2 ini diperkecil, maka dia akan bergeser ke kanan. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban B ini. Sebaliknya jika konsentrasi ditambah, maka akan bergeser ke arah yang berlawanan dari yang ditambah. Jadi kalau CO2 ditambah, dia akan bergeser ke kiri ya. Tapi kalau CO2 dikurangi, dikeluarkan dari sistem, dia akan bergeser ke kanan. Kemudian untuk option C, D, dan E kita bahas juga. Di sini ada perubahan volume dan perubahan tekanan. Menurut asas Lekatlir, perubahan tekanan dan volume sebagai berikut ya. Jika tekanan sistem diperkecil, kalau tekanannya diperkecil, volumenya besar ya. Atau memperbesar volume, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien gas yang besar. Nah, jika volume besar. Nah, sedangkan di sini fase gasnya adalah H2O dan CO2, maka akan bergeser ke kanan jika volumenya diperbesar ya di sini. Nah, kalau volume diperkecil dia akan bergeser ke kiri. Nah, di sini kebetulan gasnya ada di sebelah kanan, sedangkan di sebelah kiri adalah fasenya padat. Maka jika volume diperkecil, dia tidak akan bergeser ke kanan, dia malah akan bergeser ke kiri. Demikian juga tekanan diperbesar, kalau tekanan diperbesar volumenya diperkecil, maka dia akan bergeser ke kiri bukan bergeser ke kanan. Karena di sini yang fase gasnya ada di sebelah kanan, gitu ya. Kemudian jumlah NaHCO3 ditambah. Nah, kalau kita perhatikan karena natrium bikarbonat ini bentuknya padat ya, penambahan zat padat ini tidak akan menggeser kesetimbangan. Jadi ya,
untuk menentukan pergeseran kesetimbangan hanya berlaku untuk yang berfase gas atau berfase larutan atau aki. Jadi zat padat tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban B.